Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Melanjutkan kegiatan yang kemarin setelah selesai pindah tanam cabai, kemudian tomat. Nah, selanjutnya hari ini masih ada semaian terong. Jadi kali ini saya sedang mempersiapkan untuk campuran media tanam terong. Nah, masih sama dengan yang kemarin, media untuk pindah tanam cabai. Kali ini pun sama, bahannya hanya tanah. Ini tanah kebun biasa. Kemudian saya campur menggunakan merang ataupun sekam. Nah, ini saya campur jadi satu. Lalu nanti tinggal kita tambahkan seresa daun bambu dan juga pupuk kandang. Pupuk kandang dari kotoran kambing. Nah, seperti itu, guys. Jadi bahannya masih sama dengan yang kemarin. Ini untuk pupuknya sendiri tinggal 3 karung, guys. Tinggal sedikit. Sedangkan semaian cabai saya masih ada cukup banyak yang belum tertanam. Jadi sepertinya nanti ini kurang ini nanti. Karena masih banyak yang harus dipindah tanam, tapi untuk pupuknya sendiri sudah mau habis. Nah, ini saya masih sama menggunakan polybag ukuran 45 kali 45, guys. Yang kemarin cukup besar itu, guys. Jadi memang sebenarnya saya salah mengira sih. Saya nggak menyangka kalau polybag 45 kali 45 bakal sebesar ini. Ternyata cukup di ukuran 35 kali 35 sih untuk menanam cabai. Kemudian terong pun bisa sih 35 kali 35 itu sudah cukup lah harusnya. Cuman gak apa-apa sih karena sudah terlanjur terbeli daripada mubazir gitu kan. Jadi tetap kita gunakan. Nah, sama seperti kemarin saya buatnya ini untuk media tanamnya itu per layer, guys. Jadi lapisan pertama tanah gitu kan. Tanah yang sudah tercampur sama merang atau sekam ini, guys. Lalu di atasnya saya tambahkan serasa daun bambu kering. Nah, setelah itu di atasnya saya tambahkan pupuk kandangnya, guys. Lalu balik lagi nanti tanah lagi seperti itu, guys. Jadi berulang sih. Nah, ini untuk merangnya sendiri itu fungsinya, merang atau sekam itu fungsinya untuk apa ya? Membantu menjaga tanah itu tetap gembur, guys. Jadi tidak cepat padat seperti itu. Ketika kita menyiram itu kan biasanya tanah lama-kelamaan akan padat. Nah, dengan adanya merang atau sekam ini akan membantu tanah itu gemburnya sedikit lebih lama, guys. Karena terdapat rongga-rongga gitu kan. Rongga-rongga dari adanya si merang ini, guys. Lalu untuk si serasa daun bambu ini dia membantu dari segi untuk pertumbuhan tanaman, guys. Karena dari serasa daun bambu kering itu terdapat jamur trichoderma. Nah, itu dapat membantu untuk pertumbuhan awal tanaman kita, guys. Karena ada kandungan zat CPT di dalamnya atau zat perangsang tumbuh. Nah, seperti itu, guys. Lalu untuk pupuk kandangnya ya sebagai pupuk alami yang bisa diserap nanti oleh tanaman kita, guys. Nah, kalau memang mau ditambahkan untuk pupuk kimia seperti NPK ataupun mungkin pupuk asam pumet dan segala macamnya sih. Nah, itu bisa juga sih. Tapi ini saya awalnya atau rencana awal ini hanya menggunakan bahan-bahan alami seperti ini sih. Cuman tidak menutup kemungkinan ke depan kalau memang kondisi tanamannya itu ya mungkin kurang bagus gitu kan, ya mungkin terpaksa akan ditambahkan pupuk-pupuk kimia seperti itu, guys. Mungkin seperti NPK. NPK yang 16-16 bisa,
Ataupun saya juga punyanya itu hanya NPK yang merah itu guys. Nah itu kandungannya lebih tinggi di nitrogen kalau nggak salah. Jadi cocok untuk di awal pertumbuhan sepertinya. Nanti untuk di masa generatifnya ketika sudah mulai tumbuh bunga dan mulai masuk fase pembuahan bisa kita tambahkan mungkin apa ya, kalinet mungkin ya. Pokoknya pupuk ataupun ya pupuk yang mengandung kalium yang tinggi lah seperti itu guys. Cuman untuk di awal-awal tanam seperti ini ya mungkin bisa ditinggikan di pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfat guys. Seperti itu sih. Tapi kalau mau yang seimbang ya bisa sih. Kalau yang mau yang seimbang jadi sudah ada nitrogennya, ada fosfatnya, kemudian kaliumnya juga ada, itu bisa menggunakan ini guys, pupuk NPK Mutiara yang 1616 itu. Nah, dia kandungannya seimbang guys. Jadi hampir semua unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman ketika masa vegetatif maupun generatif itu ada guys. Seperti itu sih. Cuman saya nanti saja untuk penggunaan pupuk kimianya guys, melihat kondisi si tanaman saya. Karena saya rencana awalnya hanya mau menggunakan pupuk organik seperti itu sih guys. Awalnya, rencana awal gitu kan. Cuman ya balik lagi nanti kondisi tanaman di belakangnya seperti apa gitu guys. Nah ini dia saya sudah selesai mengisi media tanamnya ke polybag. Ini kurang lebih ada 10 polybag guys. Karena dari bibitnya sendiri ini ada 20, sehingga tiap polybag saya isi 2 pohon terong guys. Nah ini kondisi terongnya yang kemarin itu dimakanin sama ayam guys, sehingga bisa kalian lihat daunnya itu banyak yang apa ya, banyak yang robek gitu atau cuil-cuil seperti ini karena kemarin dimakan sama ayam itu guys. Nah daripada sayang gitu kan gak tertanam sudah terlanjur tumbuh seperti ini, jadi ini tetap tak tanam guys. Mudah-mudahan harapannya setelah mungkin dipindah tanam seperti ini dan nanti akan kita rawat, kita tambahkan pupuk segala macam, pupuk organik, dan kalaupun memungkinkan ya mungkin nanti ditambahkan pupuk kimia lalu bisa hidup kan alhamdulillah guys. Karena sayang ada 20 lebih kalau nggak ditanam terus cuma dibuang, sayang guys. Ini kemarin sebenarnya sudah siap tanam semua sih, sudah apa ya, sudah muncul kurang lebih 5 sampai 6 helai daun, cuman karena dimakan sama ayam jadi kondisinya seperti ini guys. Tapi ya mudah-mudahan semoga bisa tetap hidup ini guys. Jadi saya coba tanam aja sih. Nah ini kita tanam semua. Dalam satu polybag ada 2 pohon terong. Karena apa ya, untuk mengisi campuran media tanam di polybag 45x45 ini cukup cukup melelahkan guys. Jadi harus bolak-balik apa ya, ngambilin tanah itu kurang lebih tadi saya sudah balik berapa kali ya, 10 kali mungkin ada guys. Karena hampir apa ya, timba timba kapasitas 20 liter itu hanya dapat mengisi si polybag ini 1,5 guys, 1,5 polybag. Jadi saya balik hampir 10 kali tadi. Saya ambil dari area dekat kandang situ guys untuk tanahnya. Jadi cukup apa ya, cukup melelahkan juga sih untuk mengisi media tanamnya ini. Saking besarnya si polybag. Nah, setelah kita selesai pindah tanam tadi, ini tinggal kita siram saja guys, supaya membantu apa ya, supaya terongnya tidak terlalu stres seperti itu guys. Dan juga biar tanahnya sedikit lebih lembab, karena tadi tanahnya itu bisa kalian lihat sangat kering. Nah, ini kan di tempat saya memang beberapa hari, bahkan hampir 1 bulan sih sepertinya itu panas terus, sudah tidak ada hujan yang turun.
Jadi memang untuk tanahnya sendiri bahkan sudah banyak yang pecah-pecah sehingga memang teksturnya itu keras guys. Nah, kita siram ini supaya dia lebih lembut tanahnya itu guys, sama supaya kelembabannya juga terjaga. Ya seperti itu sih. Nanti mungkin 5 hari atau 3 hari ke depan baru kita lakukan pemupukan pertama guys. Nah seperti itu sih. Nih hasilnya untuk sementara saya tempatkan dulu di sini sambil nanti mungkin akan saya atur ulang sih guys penempatannya. Karena sepertinya ini nanti kalau tumbuhannya sudah mulai tumbuh besar, sepertinya terlalu rapat jaraknya ini. Harus saya atur ulang. Nah, oke guys, video untuk penanaman atau pindah tanam terongnya saya cukupkan dulu sampai sini. Mungkin teman-teman yang sudah ada pengalaman menanam terong ataupun cabai dan sayuran lain, mohon komennya, mohon masukannya supaya apa ya, dapat membantu saya sih kalau memang saran dan kritikannya itu bisa saya terapkan seperti itu. Nah, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu, guys. Terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.